Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Zubaida dari Maranyara, Prodi Pendidikan Biologi MTM 211. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul dari MTM 211133 dari Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian revolusi mental. Revolusi mental merupakan sebuah perubahan dalam waktu yang singkat. Menurut Aristoteles, revolusi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama perubahan total dari suatu ke sistem yang berbeda, dan yang kedua yaitu modifikasi suatu sistem yang sudah ada. Sedangkan kata mental atau istilah panjangnya mentalitas adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Cara seseorang berpikir biasanya dipengaruhi oleh pengalaman, hasil belajar, dan lingkungan. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan tersebut, akan saya simpulkan bahwa perubahan cara berpikir dalam waktu yang singkat untuk merespon, bertindak, dan bekerja. Contohnya di Indonesia kita bisa melihat masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya bersifat nerima segala sesuatu dengan sabar, dengan tabah, dengan kehidupan yang biasa-biasa saja sudah merasa cukup. Namun di zaman yang sekarang, sifat nerimo yang ada pada masyarakat Jawa sudah tidak cocok digunakan. Sama-sama kita lihat, di zaman yang sekarang ini pendidikan semakin maju dan tidak murah lagi. Jika mental tersebut masih digunakan, maka yang terjadi adalah anak cucu mereka tidak akan kuliah dan bertani saja. Namun mental seperti itu tidak akan membuat bangsa Indonesia lebih maju, maka akan semakin tinggal karena perkembangan zaman yang begitu cepat. Tujuan dari revolusi mental yaitu 1. Mengubah cara pandang pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja. 2. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik. 3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. 3. Nilai revolusi mental yang pertama, integritas. Integritas yang dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Berkata, berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan etika. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja yang diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara yang produktif dan inovatif. 3. Gotong royong. Gotong royong dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan berjalan cepat, efektif, dan efisien. Pemerintah berharap gerakan revolusi mental ini didukung oleh semua lapisan masyarakat. Tanpa dukungan dari setiap orang, gerakan revolusi mental tidak akan berjalan dengan lancar. 7 prinsip revolusi mental. 1. Bukan proyek tapi gerakan sosial. 2. Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintahan. 3. Harus bersifat lintas sektoral. 4. Bersifat partisipasi atau kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, dan akademisi. 5. Diawali dengan pemicu. 6. Dapat diukur dampaknya. 7. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial atau bencana semesta.